Selamat datang teman-temanku di video yang ini. Baik, kali ini kita akan bahas satu soal terkait cermin, dan saya harap ini bisa kamu gunakan untuk persiapan mengikuti OSN IPA tahun ini. Baik, tidak kurang lama lagi, supaya kamu tidak bosan, kita langsung bahas soal ini. Kita bacakan. Bayangan suatu benda oleh sebuah cermin lengkung berjari-jari 40 cm adalah sama tegak dengan benda dan memiliki perbesaran sebesar 0,4 jenis cermin dan jarak antara benda dengan cermin tersebut adalah. Oke, jadi yang ditanyakan adalah ini cermin apa, cekung atau cembung, karena dia cermin lengkung ya. Dan jarak bendanya berapa. Oke, kata kuncinya di sini ada dua. Yang pertama adalah sama tegak. Oke, sama tegak ini artinya apa? Ini mengisyaratkan dua hal. Yang pertama, bayangan maya gitu ya. Artinya, kalau bayangan maya, jarak eh, bayangannya itu bernilai negatif gitu ya. Oke. Lalu kata kunci yang berikutnya yang harus saya cek adalah ini 0,4. Tadi saya ulang-ulangi ya saat membaca soal ini. Ini perbesarannya sering disingkat dengan M, magnification 0,4. Ini artinya diperkecil. Oke, dari dua data ini bisa kita simpulkan ini adalah cermin cembung. Oke, dari mana saya menyimpulkan ini? Saya pikir kamu juga bisa menyimpulkan kalau kamu masih ingat topik terkait cermin ya. Oke, pada cermin, kita mulai dari cermin cekung. Pada cermin cekung, hanya ada satu kemungkinan bayangan benda menjadi maya atau jaraknya menjadi negatif, yaitu saat benda berada di ruang satu, gitu ya, di antara fokus dan cermin titik O. Ini adalah jari-jari, dua kali fokus. Nah, saat itu, eh, apa yang terjadi? Bayangannya selalu diperbesar saat benda di ruang satu. Ini pantulannya. Lalu sinar yang kedua kita coba gambarkan dari fokus ke sini. Nah, kita lihat dipantulkan ke sana. Nah, jadi pertemuan sinarnya di sini, ya. Nah, jadi ini adalah bayangan maya dan dia diperbesar. Nah, kalau kamu meletakkan benda di ruang 2 pada cermin cekung dan di ruang 3 ini nanti pasti bayangannya nyata, gitu ya. Ini eh, kita dapat as image-nya atau bayangannya, kita tulis bayangan ya. Bayangan. Bukan kekasih bayangan ya, tapi bayangan itu nyata pada cermin cekung jika jika benda di ruang 2 atau ruang 3. Nah, kalau di ruang satu tadi sudah kita bahas ini, kalau di ruang satu, saya warna warna kuning di sini ruang satu, bayangannya di sini. Di ruang 4 dia maya. Tapi kita lihat, dia maya, tapi diperbesar. Diperbesar, artinya apa? M-nya, coefisiennya itu lebih besar dari satu. Tapi ini kan kurang dari satu, berarti ini bukan cermin cekung, berarti sudah pasti cermin cembung gitu ya. Cermin cembung, kalau kamu masih ingat, kita coba gambarkan, hanya ada satu, tadi cekung ya, seperti ini. Hanya ada satu sifat bayangannya. Fokusnya negatif, berada di belakang. Semua benda dari sini ke sana akan memiliki sifat bayangan yang diperkecil, selalu diperkecil. Alasannya apa? Kita lihat ini. Sinar pantulnya itu seolah-olah dari fokus. Kita ingatkan sebentar ya. Nah, semuanya sudah dihambat ini ya. Jadi semua pertemuan sinar pasti di sini, di segitiga ini. Kalau kita gambarkan sinar berikutnya, ini saya bahas dengan cepat-cepat. Sinar yang menuju titik fokus, seakan-akan menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sembutan, gitu ya. Ini. Nah, ini ditambah ini, dia akan memberikan garis ke sana. Nah, sekarang
semakin dipersempit. Jadi yang mungkin hanya di sini dan di sini, gitu ya, di segitiga yang sekarang udah jadi trapesium. Jadi bayangan hanya mungkin di sini, jadi semakin kecil. Kalau kita gambarkan sinar berikutnya lagi, saya gunakan warna apa ya? Saya gunakan warna hitam. Yang menuju apa ini? Jari-jari. Sinar yang menuju jari-jari itu. Ini ini kalau bagus gambarnya. Ini dipantulkan kembali ya, tidak terjadi pembelokan. Nah, di sini jadi ini dibatasi di sini, jadi bentuknya sangat kecil sekarang. Jadi semua sinar akan membentuk bayangan hanya di tempat segini. Jadi dia tidak mungkin lebih tinggi dari bendanya di sini. Oke, semoga kamu paham. Silakan nanti kamu gambar dengan lebih besar. Oke, jadi saya membahas panjang lebar seperti ini bukan berarti saat kamu mengerjakan solo SN kamu panjang lebar gitu ya. Kalau kamu sudah paham, ini Maya diperkecil pasti cermin cekung. Kamu langsung aja cermin cekungnya. Berarti cermin cembung sudah tidak mungkin gitu ya. Cembung di opsi C dan D sudah tidak mungkin kita buang. Nah, sekarang kita hitung aja jarak bendanya. Tapi sebelum kita hitung jarak bendanya, kita coba lihat. Itu jari-jarinya, R-nya itu 40 cm. Apakah benar? Tidak ya? Oh, mohon maaf. Tadi salah ya. Yang tidak mungkin adalah cermin cekung. Jadi dia mungkin menjadi cermin cembung. Ya, saya salah tadi ya. Saya salah. Kalau di sini tadi sudah saya simpulkan, yang paling mungkin adalah cermin cembung. Oke, jari-jarinya 40 cm. Dan kalau kita ingat, misalnya pada gambar ini, jari-jarinya dan fokusnya itu berada di belakang cermin akunya bernilai negatif. Negatif 40. Berarti jarak fokusnya adalah minus 20 cm. Oke, berarti 1 per S, S objek sama dengan 1 per jarak fokus dikurang 1 per jarak eh, bayangan. Nah, jarak bayangannya berapa? Kita belum tahu. Sekarang mari kita hitung jarak bayangannya berapa. Tadi dikatakan perbesarannya adalah 0,4. Berarti jarak bayangan per jarak benda SI per SO sama dengan 0,4. Tapi ingat, ini negatif gitu ya. Bayangannya berjarak negatif. Berarti SI sama dengan minus 0,4 S objek. Kenapa minus? Karena saya ingatkan sekali lagi, dia maya. Gitu ya. Oke, sekarang kamu sudah dapat ini, kamu tinggal masukkan ke persamaan ini. Jadi 1 per S objek sama dengan 1 per jarak fokus dikurang. Jadi sepertinya kita nggak perlu uraikan seperti ini ya. 1 per jarak fokus saja. eh, Sama dengan 1 per jarak objek ditambah 1 per. Nah, SI-nya adalah, saya tulis urut aja biar kamu nggak bingung. 1 per S objek ditambah SI-nya kita gunakan ini. Minus 0,4 S objek. Gitu ya. Terus sekarang kita tinggal mengerjakan, menyelesaikan ini. Di, kita gunakan KPK-nya berapa ya? Paling enak ya. 40 SO. 40 SO dibagi SO adalah 40 dikali 1, 40. 40 SO dibagi 0,4 minus 0,4 SO berarti 100 minus 100 ya. Ini jadi minus 100. Ini adalah minus 60 per 40 S objek. Berarti 1 per F-nya tadi fokusnya adalah minus 20. 1 per minus 20 sama dengan minus 50 per 40 S objek. Maka dari sini bisa kita simpulkan S objek itu sama dengan eh, ya saya urutkan aja ya biar tidak langsung lompat-lompat. 40 S objek sama dengan minus 60 dikali minus 20. Jadi S objek sama dengan minus kali minus 20 di 1200 per
40. Ini adalah 30 cm. Gitu ya. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah bagian C, cermin cembung, dan dia bendanya maksudnya terletak pada jarak 30 cm. Oke, demikian dulu pembahasan. Mohon maaf ya kalau tadi saya sering salah ngomong, termasuk tadi saat mencoret C dan D. Hal di sini sudah saya simpulkan cara mencembung. Baik, demikian dulu pembahasan saya untuk soal ini. Saya ulangi lagi, kalau memang kamu mengikuti OSN, tidak perlu berlama-lama. Ini saya bahas supaya sekaligus membahas konsepnya, supaya kamu lebih paham. Harapannya seperti itu. Tapi kalau kamu makin bingung, tolong jangan salahkan saya. Baik, kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa berikan like ya. Belum subscribe channel saya, silakan subscribe supaya saya dapat dukungan. Terima kasih, kita bertemu kembali di video saya yang berikut.